Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aulia Nur Syifa, biasa dipanggil Aulia, dengan NPM 251000360. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Pancasila sebagai dasar negara, dan pokok bahasan yang akan saya bahas adalah: yang pertama, makna Pancasila sebagai dasar negara; yang kedua, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; yang ketiga, hubungan pembukaan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945; yang keempat, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan sebagai dasar falsafah negara, dasar filsafat atau filosofis group place dari negara. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan bernegara. Pengertian Pancasila dasar negara. Ketut Rijin 2010 menyatakan dasar negara yang bersifat abstrak, universal seperti tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, pedoman penyelenggaraan negara yang bersifat umum, kolektif, seperti tercantum pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai petunjuk kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus, konkret, seperti terdapat pada Undang-Undang, PP dan Peraturan Presiden. Selanjutnya adalah hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertik hukum tertinggi, terdiri atas 4 alinea, menyatakan kemerdekaan. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea keempat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongnya oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea keempat, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea pertama, kedua, dan ketiga menyatakan tidak memiliki hubungan kasual organis dengan pasal-pasalnya, menjelaskan atas peristiwa atau keadaan yang mendahului terbentuknya negara Republik Indonesia. Alinea keempat memiliki hubungan kausal dengan pasal-pasalnya dalam sudut: 1. Untuk Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. 2. Yang diatur dalam undang-undang adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai syarat. Yang ketiga, negara Indonesia adalah berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, ditetapkannya Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kemerdekaan yang terinci sebagai fakta sejarah yang tak dapat terulang, mengandung cita-cita luhur proklamasi, dan memuat sifat-sifat fundamental dan asasi bagi negara, berkedudukan tetap dan tidak dapat diubah. Pancasila sebagai sumber hukum. Sebagai sumber material bagi norma hukum di Indonesia, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Pancasila dibagi menjadi 5: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila juga disebut sebagai Stat Fundamental Norm atau unsur pokok kaidah fundamental Indonesia. Pancasila adalah asas kerohanian negara yang mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara dapat disebut sebagai norma tertinggi, norma pertama, cita-cita hukum, dan unsur pokok kaidah negara fundamental. Ketuhanan yang Maha Esa berada pada pasal 9 ayat 1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 28E ayat 1
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab berada pada pasal 27 ayat 1. Persamaan kedudukan di dalam hukum. Pasal 27 ayat 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Selanjutnya adalah Persatuan Indonesia. Berada pada pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 18 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah. Pasal 18 ayat 2. Otonomi daerah. Pasal 18 ayat 3. Pemilihan umum daerah. Pasal 18 ayat 4. Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokrasi. Pasal 18 ayat 5. Otonomi dijalankan berdasarkan seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pasal 18 ayat 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah. Pasal 18 ayat 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Berikutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berada pada pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Berikutnya adalah pasal 2 ayat 1. Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 2 ayat 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikit-sedikitnya 5 tahun sekali. Pasal 2 ayat 3. Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 22E ayat 1. Pemilih dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Berikutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berada pada pasal 23 ayat 1. Anggaran belanja negara ditetapkan setiap tahun secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 27 ayat 2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan pertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.